050010057. Di sini saya akan melakukan pembuatan video Adams yang berjudul screening hemostasis. Jadi screening hemostasis itu dia adalah pemeriksaan awal untuk melihat apakah proses pembekuan darah dalam tubuh kita normal atau tidak. Baik, di sini saya akan menyapa pasien terlebih dahulu dan juga melakukan informed consent. Baik Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Bapak perkenalkan ya, dengan saya Dr. Sofiani dan menjaga klinik pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa yang berbicara kali ini? Dengan Bapak Azul. Bapak Azul tinggalnya di mana Pak? Di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan. Untuk usianya berapa Pak? Saya di usianya 20 tahun. 20 tahun ya. Mungkin Bapak apa sudah menikah atau belum? Belum dong. Pekerjaan Bapak apa Pak? Kemudian saya CEO. Saya konfirmasinya untuk Bapak jenis kelamin laki-laki. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada pemeriksaan kali ini atau Bapak pada pemeriksaan kali ini itu pemeriksaan untuk mendeteksi gangguan pendarahan dan juga pembekuan darah ya Bapak. Ya, jadi untuk pemeriksaannya itu ada 3 pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan tes pipet, ada pemeriksaan waktu pendarahannya, dan juga ada pemeriksaan waktu pembekuannya. Jadi untuk pada tes yang pertama di sini ada melakukan tes, yaitu tes pipet yang alat-alatnya itu saya sudah siapkan berupa sphygmomanometer, stetoskop, handscoon, pulpen atau marker dan juga stopwatch ya Bapak. Apakah Bapak sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, apakah Bapak setuju untuk melakukan pemeriksaan ini? Setuju sekali. Baik, sebelum pemeriksaan di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO dan juga menggunakan handscoon. Saya sudah cuci tangan 6 langkah menurut WHO, lalu saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengamati titik-titik kecil yang ada di dalam lingkaran yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, di sini hasil normalnya ada di kurang lebih dari 10 untuk deteksinya, dan yang abnormalnya ada di yang normalnya lebih dari 10 dan yang untuk abnormalnya ada di kurang dari 10. Di mana di sini untuk pasien tersebut lebih dari 10 yang artinya normal. Tapi kalau yang pendarahan beda. Awalnya misalnya darahnya pada pasien. Di sini saya akan membuat lingkaran, berdiameter kurang lebih 5 cm.
permukaan pada di bawah lipatan situ, lipatan tangannya. Lalu di sini diamkan selama 5 menit untuk melihat titik-titik kecil yang terbentuk pada lingkarannya. Baik, di sini sudah ditunggu selama 5 menit. Di sini untuk titik-titik lingkaran pada lingkaran tersebut ini ada 6 titik, yang dimana 6 titik itu berupa normal, karena untuk normalnya itu dia kurang dari 10 peteki. Kita akan membuka sphygmomanometernya pada pasien. Untuk pada pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan metode yang dimana untuk alat bahannya itu berupa handscoon. Saya sudah menggunakan handscoon, alcohol swab, lancet, dan stopwatch, dan juga kertas saring. Baik, untuk yang pertama, setelah memakai handscoon, saya akan membersihkan area dengan kapas alkohol. Di sini saya akan membersihkan pada area pemeriksaan itu pada bagian telinga pasien. Maaf ya Bapak. Baik, ditunggu sampai hingga alkoholnya dia kering. Lalu tusukan dengan lancet steril dengan kedalaman 3 sampai 4 mm. Jika sudah, waktu dihitung saat tetesan darah pertama kali muncul menggunakan stopwatch. Lalu setiap 30 detik, tempelkan kertas saring pada tetesan darahnya yang terbentuk tanpa menyentuh kulit pada tempat tusukan. Baik, jika sudah, pada waktu yang tercantumkan pada pendarahannya itu sekitar di sini 2 menit, yang dimana untuk normalnya sampai 1 hingga 3 menit. Lalu buang kertas saringnya ke dalam wadah tempat sampah kuning ini. Baik, untuk pada pemeriksaan yang ketiga yaitu pada pemeriksaan slide test atau waktu pembekuannya. Untuk mempersiapkan di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya berupa handscoon, alcohol swab, lancet, stopwatch, dan juga kaca objeknya. Jadi untuk bahan pemeriksaannya itu ada darah kapilernya. Lalu di sini saya sudah menggunakan handscoon dan juga sudah cuci tangan. Di sini saya akan Bapak mohon maaf untuk meminta tangan Bapak terlebih dahulu. Baik Bapak, di sini saya akan membersihkan ujung jari pada pasien menggunakan alcohol swab. Baik, di sini saya akan mengangkat Lalu ditunggu hingga alkoholnya kering. Lalu jika sudah kering, tusukan dengan lancet steril. Waktu dihitung mulai dari tetesan darah pertama menggunakan stopwatch. Lalu setelah itu teteskan 3 darah secara terpisah pada kaca objek. Bapak. Lalu setelah itu, setelah benang-benang atau fibrin terlihat, lanjutkan pada tetesan darah kedua dan juga ketiga. Apabila
benang fibrinnya terlihat. Lalu hentikan stopwatch ketika benang fibrin tersebut itu terlihat pada semua tetes darah. Baik. Dan setelah itu catat pada bagian kiri objek gelas untuk nama pasien dan juga tanggal pemeriksaannya agar tidak tertukar. Untuk setelah itu untuk catat waktunya untuk pada pasien di sini terdapat 5 menit yang dimana itu normal, dengan normal itu 2 sampai 6 menit. Lalu setelah itu saya akan membuang kaca objeknya pada tempat medis dan juga melepaskan handscoon. Baik Bapak, pada pemeriksaan kali ini sudah selesai. Setelah tadi saya meriksa pada Bapak, Bapak itu semuanya untuk hasilnya normal ya Bapak, alhamdulillah. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup dok. Cukup, baik. Saya akhiri ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.